Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai program linearnya ya, soal cerita program linear. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai titik pojok dan juga fungsi objektif ya. Jika ada kelewatan, silakan dicari lagi ya materi mengenai titik pojok dan juga fungsi objektif program linear. Oke, catat dulu nih, dalam soal cerita program linear ada kata atau frasa yang mempresentasikan tanda pertidaksamaan gitu ya. Yang pertama, tanda lebih dari atau sama dengan itu kata-katanya dalam soal cerita itu biasanya tidak kurang dari, berarti lebih dari sama dengan ya. Paling sedikit, minimal, sekurang-kurangnya, setidaknya itu menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Oke. Sekarang menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan itu kata-kata kuncinya dalam soal cerita adalah tidak lebih dari, paling banyak, maksimal, sebanyak-banyaknya. Oke, gitu ya. Keyword dari menentukan apakah tandanya itu lebih dari sama dengan ataukah kurang dari sama dengan. Oke, next ya. Langsung ke contoh soalnya aja. Oh, ini konstruksi dulu ya. Nanti akan kita ini kan langsung ke contoh soalnya. Konstruksi model matematika. Buatlah model matematika yang sesuai untuk kalimat berikut. Pak Suli mewajibkan semua siswa untuk mendapatkan minimal nilai 80 pada ulangan mapel kimia industri. Misalkan, X-nya sama dengan nilai ulangan mapel kimia industri, kendala utamanya adalah berarti X-nya lebih dari sama dengan 80. Gitu ya. Kenapa sih lebih dari sama dengan 80? Karena di sini ada kata minimal. Gitu ya. Karena di sini ada kata minimal. Berarti menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kemudian kendala non negatifnya X-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian contoh yang kedua, virus SARS-CoV-2 patogen COVID-19 telah menginfeksi setidaknya 200 juta orang di seluruh dunia. Misalkan, X sama dengan banyaknya orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Kendala utamanya, X-nya lebih dari sama dengan 200 juta. Ini kok lebih dari gitu ya. Ini lebih dari karena sini ada kata setidaknya. Nah, setidaknya. Karena ada kata setidaknya, berarti model matematikanya dia menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Kayak gitu ya. Kayak paham ya? Berdasarkan keyword dari tabel ini. Nah, jadi harus ingat nih keyword-keywordnya agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal program linear, khususnya dalam soal cerita gitu ya. Oke, next. Kendala non negatifnya X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini sudah pasti ya, kendala non negatifnya harus X-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Soal contoh yang lainnya. Pakstip berdagang buah durian menggunakan gerobak. Tetapi gerobaknya hanya dapat menampung tidak lebih dari 20 buah durian. Oke, karena di sini ada kata tidak lebih dari 20, berarti kita menggunakan keyword kurang dari sama dengan. Oke, mudah ya, gitu doang ya. Oke, lanjut. Pak Robert meminta siswa untuk membuat paling sedikit. Nah, ada kata paling sedikit. 5 gambar tentang sel hewan atau sel tumbuhan. Nah, berarti sini ada sel hewan, ada juga sel tumbuhan ya. Oke, kita misalkan banyaknya gambar sel hewan itu dengan X, sedangkan Y itu banyaknya gambar sel tumbuhan. Sehingga dapatkan kendala utamanya X tambah Y, karena sini ada kata atau ya. Paling sedikit itu digambarkan dengan lebih dari atau sama dengan. Sehingga kendala non negatifnya ada dua ya. Karena di sini ada dua variabel. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, paham ya? Lanjut. Modal matematikanya. Seingatku, nah ada kata seingatku ya. Seingatku, di kelas 11 MIPA A seenggaknya ada 30 orang. Cewek paling sedikit ada 18 orang. Ini ada kata seenggaknya. Kemudian kita misalkan dulu nih yang pertama. X itu banyaknya cowok di kelas, Y banyaknya cewek di kelas. Kendala utamanya adalah tadi yang cewek ya paling sedikit ya. Kendala utamanya yang pertama, di kelas 11 MIPA A seenggaknya ada 30 orang. Berarti 11 MIPA itu kan ada laki-laki, ada perempuan ya di kelasnya ya.
Sehingga kendala utamanya X ditambah dengan Y lebih dari sama dengan 30. Ini katanya lebih dari sama dengan itu mempresentasikan kata dari seenggaknya. Seenggaknya itu kan sama dengan setidaknya gitu ya. Oke, kemudian di sini cewek paling sedikit ada 18 orang. Cewek kita misalkan dengan Y ya, banyaknya cewek di kelas kita misalkan dengan Y. Sehingga di sini Y-nya lebih dari sama dengan 18. Di sini ada kata tanda lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan mempresentasikan dari kali kata paling sedikit. Paling sedikit. Oke, sehingga kita dapatkan model matematikanya X tambah Y lebih dari sama dengan 30 dan Y lebih dari sama dengan 18. Kendala non negatifnya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, next. Di dalam kotak kado ini ada kelereng merah dan biru. Jumlah semua kelerengnya paling banyak 78 butir. Kita misalkan X-nya banyak kelereng merah dan Y-nya banyak kelereng biru. Di sini ada merah dan biru ya, berarti ditambahkan. Jumlah semua kelerengnya paling banyak 78 butir. Kendala utamanya berarti X ditambah dengan Y kurang dari mempresentasikan dari kata paling banyak. X tambah Y kurang dari sama dengan 78. Kendala non negatifnya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita contoh lagi memodelkan matematika. Miss Susi membeli nasi goreng dan nasi kuning. Harganya masing-masing 15.000 dan juga 20.000 setiap bungkusnya. Miss Susi memiliki uang 100.000. Oke, kita misalkan ya, X banyaknya nasi goreng per bungkus, Y banyaknya nasi kuning per bungkus. Tanda kurang dari dipakai karena harga barang yang dibeli tidak boleh lebih dari, di sini nggak ada keywordnya ya. Tapi karena di sini dia hanya memiliki duit 100.000, berarti harga barang yang dibeli tidak boleh lebih dari uang yang dibawa gitu ya. Sehingga kendala utamanya 15.000 X, ini kan 15.000 ya harga nasinya. 15.000 X tambah 20.000 Y, 20.000 Y kurang dari sama dengan 100.000 ya. Kemudian kita sederhanakan, yang ini sederhanakan dibagi sama-sama dibagi 5.000 sehingga mendapatkan fungsi kendala yaitu 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Sedangkan kendala non negatifnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kayak paham ya cara bagaimana sih memodalkan matematikanya. Oke, sekarang lanjut ke soal ceritanya. Oke, soal cerita yang pertama. Pak Steve sekarang berdagang buah durian dan semangka. Gerobaknya di-upgrade sehingga mampu menampung paling banyak 50 buah. Pak Steve harus menjual minimal 10 durian. Pertanyaannya, tentukan model matematika yang sesuai dengan kasus di atas. Oke, kita jawab. Misalkan X-nya banyak buah durian, sedangkan Y-nya banyak buah semangka, sehingga kendala utamanya adalah di sini adalah paling banyak ya. Karena dia menggunakan konsep paling banyak, berarti kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Sehingga kendala utamanya X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 50. Kemudian di sini X-nya harus menjual minimal, ada kata minimal ya. Minimal 10 durian. Berarti kendala utamanya X-nya lebih dari sama dengan 10 gitu ya. Oke, kemudian baru kendala non negatif. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, next. Yang kedua, ini kita memodalkan dulu ya soalnya ya. Karena doyan makan durian dan semangka, Pak Suli berencana untuk membelinya dengan Pak Steve. Nah, kelanjutannya nih. Pak Suli ingin membeli total setidaknya 10 buah. Harga sebuah durian 40.000 dan harga sebuah semangka 50.000. Pak Suli memiliki uang 200.000. Pertanyaannya, tentukan model matematika yang sesuai dengan kasus di atas. Oke, yang pertama kita misalkan dulu. X kita misalkan banyaknya buah durian. Y kita misalkan banyaknya buah semangka. Sehingga kita dapatkan kendala utama. Yang pertama dia Pak Suli ingin membeli total setidaknya 10 buah ya. 10 buah.
Berarti 10 buah itu bisa semangka dan juga bisa durian gitu ya. Berarti X ditambah dengan Y, karena ada kata setidaknya, berarti menggunakan tanda lebih dari sama dengan 10. Oke ya. Kemudian di sini harga sebuah duriannya 40.000, berarti 40.000 X. Harga sebuah semangkanya 50.000 tambah 50.000 Y kurang dari sama dengan 200.000. Kenapa sih jadi kurang dari sama dengan? Karena di sini dia hanya memiliki uang 200.000 ya. Berarti pengeluarannya tidak boleh lebih dari 200.000. Berarti di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Sehingga kendala utama yang ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10.000 sehingga didapatkan 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian kita dapatkan kendala non negatif X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Oke, soal cerita. Pak Suli membuka usaha tempat parkir mobil di lahan miliknya yang luasnya 12 meter persegi. Ada dua jenis mobil yang bisa diparkir, sedan dan pickup. Jumlah mobil maksimal 5 unit, sedan memakan tempat seluas 2 meter persegi, sedangkan pickup 3 meter persegi. Biaya parkir sedan 3.000 per jam, sedangkan biaya parkir pickup sebesar 5.000 per jam. Pertanyaannya adalah, tentukan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh Pak Suli setiap jamnya. Oke. Langkah pertama, kita membuat model matematikanya ya. Jadi dalam menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita buat dulu model matematikanya. Pak Suli membuka usaha tempat parkir di mobil miliknya yang luasnya 12 meter persegi gitu ya. Kemudian ada dua jenis mobil nih, ada sedan dan juga pickup. Maksimalnya ada 5 unit, nah dari keywordnya. Maksimalnya 5 unit. Sedan makan tempat seluas 2 meter dan pickup 3 meter. Biaya parkirnya 3.000 untuk sedan dan juga pickup 5.000 untuk pickup. Kita misalkan dulu X banyaknya mobil sedan dan Y banyaknya mobil pickup. Yang pertama adalah luasnya ya. Luasnya ada 12 meter persegi. Berarti di sini 2X ditambah dengan 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini 2X. 2 ini dapat dari mana sih? 3 ini dapat dari mana gitu ya. 2 itu dapat dari luas lahannya. Karena dia tadi pickup. Karena sedan tadi kan dia memakan 2 meter persegi. Sedangkan pickup dia memakan 3 meter persegi. Gitu ya. Berarti sini 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kurang dari ini dapat dari mana? Karena dia nggak boleh memakan lebih dari 12 meter persegi ya. Karena dia stoknya cuman luas area parkirnya cuma 12 meter persegi, sehingga dia nggak boleh melebihi kapasitas ini gitu ya. Sehingga di sini menggunakan tanda kurang dari. Kemudian banyaknya kendaraan. Di sini katanya jumlah mobil maksimalnya 5 unit gitu ya. Berarti sini X tambah Y karena ada kata maksimal berarti menggunakan kurang dari. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kendala non negatifnya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya Z sama dengan 3.000X tambah dengan 5.000Y. Ini digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum gitu ya, fungsi objektif. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya, fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Di sini untuk menentukan nilai keuntungan maksimum gitu ya. Oke, next. Setelah yang pertama kita modelkan, yang kedua kita menentukan daerah penyelesaian sistem dan titik pojoknya. Langkah yang kedua. Oke, ini 2X tambah 3Y kurang dari 12. Ini kita masukkan ke sini. Gimana sih cara mengkonversi dari ini menjadi titik yang ini gitu ya. Jadi garis ini yang warna oranye. Caranya adalah dengan masukkan X berapa Y-nya, X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa, dan Y-nya 0, X-nya berapa. Contohnya kayak gini ya.
Oke, misalnya gini. X-nya sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0 berarti 3Y aja ya. 3Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 4. Sehingga di sini dapat 4 gitu ya. Dapat 4. Kemudian jika Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 per 2. Berarti X-nya sama dengan 6. Sehingga dapatkan 6,0 dan 0,4. Kemudian kita hubungkan garisnya. Oke gitu ya. Karena dia kurang dari di sini. Karena kurang dari berarti daerah penyelesaiannya adalah menuju ke 0 ya. Seperti yang kita bahas ke daerah penyelesaian pada materi sebelumnya. Oke, kemudian kita juga dengan banyaknya kendaraan. Di sini X-nya, jika X-nya 0, Y-nya 5. Jika Y-nya 0, X-nya juga 5. Berarti sini 5,0 dan juga 0,5. Ini 0,5, ini 5,0. Kemudian titiknya kita hubungkan. Dan tandanya adalah kurang dari ya, berarti dia menuju ke 0. Sehingga kita dapatkan daerah penyelesaiannya adalah ini gitu ya. Kita dapatkan daerah penyelesaiannya. Kemudian dari daerah penyelesaian ini kita dapatkan titik pojok. Titik pojoknya itu 0,4, 5,0 dan juga titik pojok di tengahnya. Cara mencari titik potong yang di tengahnya warna kuning ini dengan cara eliminasi dan substitusi antara dua persamaan garisnya gitu ya. 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 5. Ini kita mau substitusi X-nya ya. Kita mau hilangkan X-nya, eliminasi X-nya. Karena di sini 21 berarti dikali dengan ini kali 1, ini kali 2. Agar kita hilang X-nya. Ini kali 1 semua, standby aja semuanya. Ini kali 2 semua berarti 2X tambah 2Y, 5 kali 2, 10. Kemudian dikurangkan 2X kurang 2X, 0. Gak usah ditulis. 3Y kurang 2Y sama dengan Y. 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, sehingga didapatkan Y sama dengan 2 gitu ya. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 2 ke sini. Ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke persamaan ini atau ke persamaan ini. Kita pakai persamaan ini aja ya. Karena biar mudah. Y-nya kita masukkan ke sini nih. Berarti X tambah 2 sama dengan 5. Berarti X-nya haruslah 3. Sehingga titik potong dari titik pojok ini kita dapatkan koordinatnya adalah 3,2. Oke, next. Langkah ketiga, kita menentukan substitusikan pada fungsi objektifnya untuk menentukan nilai maksimum. Nah, tadi kita titik pojoknya ada dapat 4 ya, 0,0, 0,4, 5,0 dan juga ini 3,2. Kemudian keempat titiknya tadi kita list dalam sebuah tabel titik pojok dan ini kita masukkan fungsi objektifnya dari yang diketahui pada soal gitu ya. 0,0 kita masukkan ke fungsi z-nya sehingga dapatkan 3000 kali 0 ditambah dengan 5000 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 5,0. Berarti kita ganti setiap X di sini kita ganti dengan 5 dan setiap Y di sini kita ganti dengan 0. Sehingga 3000 kali 5 tambah 5000 kali 0. 3000 kali 5 15.000, 5000 kali 0 sama dengan 0. Berarti 15.000 tambah 0 sama dengan 15.000. Kemudian dan seterusnya seperti itu ya. Sehingga didapatkan nilai maksimumnya di sini ada 0, 15.000, 20.000 dan 19.000. Dari keempat ini kita cari nilai yang paling besar yaitu 20.000 ya. Sehingga didapatkan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh Pak Suli setiap jamnya adalah 20.000. Oke, itu ya, paham ya? Oke, next. Oke, ini adalah tugas 2 ya. Ini kerjakan aja sebagai latihan. Ini coba-coba dulu sebagai latihan. Oke, ini juga di latihan sendiri, belajar sendiri ya latihannya. Oke, sekarang ini. Jadi sebagai latihan itu ini ya. Yang ini nomor 1 dan juga nomor 2 ya sebagai latihannya.
Oke, kemudian kita bahas nomor 3. Sistem ketidaksamaan linear yang sesuai untuk daerah penyelesaian pada gambar samping adalah. Oke, kita jawab. Ini kita menggunakan ini dulu ya. Kita tuliskan dulu persamaan linearnya. Ini dia 6x tambah 2y. 6x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Karena dia, kenapa jadi kurang dari? Karena dia menghadap ke 0. Kemudian yang ini 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 0. Kenapa jadi lebih dari? Karena dia menjauhi 0 gitu ya. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 3x tambah 4y harusnya lebih dari, kemudian 3x tambah 4y, berarti sini 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12. Kemudian ini 6x ya, 6x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, berarti sama-sama dibagi 2 ya, berarti ya. Berarti sama dengan 3x tambah y kurang dari 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A ya. Ini jawabannya. Oke ya. Sini misalnya untuk garis yang ini dulu, berarti garisnya adalah 4x tambah 3y. Salah. Kita hapus dulu. Yang pertama kita ini dulu. Ini adalah 3x ya. Tambah 4y. Karena dia ke sana, berarti dia lebih dari. Lebih dari sama dengan 3 kali 4, 12. Kemudian kita cari persamaan garis ini adalah di sini 2x, di sini y-nya 6 ya, berarti 6x tambah ini dikalikan y berarti 2y. Karena dia ke sana, karena dia ke sini mendekati 0, daerah penyelesaiannya berarti kurang dari sama dengan 0. Ini bisa kita bisa sederhanakan menjadi 3x tambah y kurang dari sama dengan, ini 12 ya, 6 kali 2 ya. 6 kali 12, ini kita sama-sama bagi 2, berarti 3x tambah y kurang dari sama dengan 6. Oke, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, tugas 4. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Suli pada usaha jajanan domestiknya. Oke, ini kerjakan ya sebagai latihan nomor 4. Oke, itu saja ya. Jadi latihannya ada 3 soal ya, latihannya ya. Berarti latihannya ada 3 soal. Berarti latihannya ada 3 soal. Latihan berarti ada nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Ada 3 soal. Oke, kerjakan di buku catatan. Nanti akan kita bahas kunci jawabannya ya, pembahasannya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali hari ini. Bye-bye.